Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kami mengucap syukur kalau kembali saya boleh bertemu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di dalam ibadah raya spesial, yaitu ibadah raya menghayati dicurahkannya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Puji Tuhan. Dan dalam kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada segenap tim hamba-hamba Tuhan, tim Nehemia yang sudah satu demi satu menyampaikan kebenaran firman Allah yang sungguh memberkati, sungguh memberikan kekuatan iman bagi jemaat-jemaat yang boleh mendengarkan kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan. Doa harapan saya kepada Tuhan, mohon Tuhan boleh mengembalikan berkat berlipat kali ganda kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Amin. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, di dalam ibadah penghayatan dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta, mari kita tundukkan kepala, kita mau menyerahkan pemberitaan firman Allah ke dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, di dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu yang Kau anugerahkan kembali kepada kami, untuk kami kembali mendengarkan firman Allah. Kembali kami dilengkapi oleh kekuatan iman rohani kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Hamba juga mohon dengan kerendahan hati, pertolongan-Mu Tuhan di dalam segala persiapan yang sudah hamba lakukan. Sehingga pada pagi ini hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Allah bagi segenap anggota jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi. Dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan, di mana firman Allah terambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, ini ayat 1-13, tapi karena waktu tidak memungkinkan maka saya potong. Yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 saja. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati, melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menghayati kesaksian otentik yang disampaikan Tabib Lukas kepada Bapak Theophilus begitu akurat, karena diharapkan bisa dimengerti dan membawa kepada iman percaya serta bertobat pada akhirnya. Saudara, siapa Theophilus? Alkitab tidak menjelaskan kepada kita. Tapi menurut saya Theophilus ini orang yang terhormat, mungkin punya posisi yang cukup tinggi di masyarakat dengan satu jabatannya. Atau apakah Theophilus seorang yang terhormat karena mungkin kekayaannya kah? Alkitab tidak menjelaskan hal itu. Nah, saudara, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kesaksian dari Tabib Lukas ini kepada kita sekalian pada pagi ini. Hal apa yang disampaikan Lukas pada Kisah Para Rasul 2 ini? Yaitu yang pertama, apa itu hari Pentakosta sebenarnya? Pentakosta sebenarnya merupakan kata Yunani yang merujuk kepada sebuah festival yang dikenal di dalam Perjanjian Lama sebagai hari raya 7 minggu. Jadi hari Pentakosta ini
merujuk kepada festival orang Yahudi. Di dalam Imamat 23 ayat 15 dan 16 katakan demikian. Imamat 23 ayat 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Demikian juga di dalam Ulangan 16 ayat 9 dikatakan, 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Saudara-saudara, hari panen atau hari menyabit gandum 7 minggu setelah itu kemudian dikatakan di dalam bahasa Ibrani itu disebut hari Sukot. Hari panenan, hari perayaan syukur kepada Tuhan. Jadi kata Pentakosta secara harafiah berarti 50 yang merujuk kepada 50 hari setelah berlalu sejak persembahan Paskah. Hari raya 7 minggu merayakan berakhirnya panen gandum. Tepat seperti dalam kitab Keluaran, sejak Musa mengadakan malam Paskah, keluar dari Mesir dan lintas padang gurun ke tanah perjanjian lewat gunung Sinai. Itu disebut hari ke-50. Saudara-saudara, oleh karena itu hari Pentakosta berarti bagi kita orang percaya segala abad segala zaman, yaitu hari lahirnya gereja secara resmi. Di dalam Matius 16 ayat 18, saya belum siapkan di naskah ini. Matius 16 ayat 18 katakan demikian. Matius 16 ayat yang ke-18. Lalu Yesus ayat yang ke-18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini proklamasi Yesus bahwa satu hari dia akan mendirikan gereja Tuhan. Tetapi wujud dari penyataan Tuhan Yesus itu diwujudkan pada Kisah Para Rasul 2 yang dicatat oleh Lukas. Lukas bukan murid Yesus langsung, tetapi Tuhan pakai Lukas. Diberikan inspirasi, diberikan wahyu, diberikan hikmat, sehingga ia mampu diberikan kemampuan menuliskan Kisah Para Rasul 2 ini. Saudara, oleh karena itu hari Pentakosta berarti hari lahirnya gereja secara resmi di muka bumi ini. Yang berikut, apa hari Pentakosta artinya? Artinya umat Allah dalam Kristus pada waktu itu yang diwakili oleh para murid orang-orang percaya, kurang lebih ada 120 yang diawali dari upper room di loteng, tapi kemudian makin bertambah banyak, mungkin terus turun ke bawah, dan mereka taat kepada perintah Tuhan Yesus. Do not depart, do not leave Jerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa digenapi. Nah, saudara-saudara, hari Pentakosta di dalam perjanjian baru, yaitu hari ke-50 dicurahkannya Roh Kudus, karena Allah Bapa juga melihat mereka taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1:14, sejak kemudian Yesus terangkat ke sorga, kemudian para murid dikatakan kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mengadakan persekutuan. Dari berapa ini? 11 murid. Ditambah dengan perempuan-perempuan dan orang percaya yang lain. Kemudian ada jumlah orang percaya murid Yesus yang lain ada 70. Gabung mereka 120 orang. Saudara, apa artinya hari Pentakosta? Hari lahirnya gereja. Yang kedua, yaitu wujud ketaatan orang-orang percaya segala abad, segala zaman. Kemudian apa arti hari Pentakosta? Allah memilih hari raya Yahudi
Dalam ayat Imamat 23 tadi saya sudah bacakan ayat 15 sampai 16, Ulangan 16 ayat 9. Kapan itu? Saat orang-orang berkumpul di Yerusalem. Kisah 2 ayat yang kelima yang belum sempat saya baca. Jadi saat itulah Allah menggenapi janjinya kepada orang-orang percaya. Itu poin yang pertama. Apa itu hari Pentakosta? Jadi hari yang ke-50, Bapa yang berjanji, Bapa yang menggenapinya. Poin yang kedua, apa maknanya bagi gereja kita hari Pentakosta? Sekali lagi saya tekankan, janji Bapa digenapi pada hari Minggu. Yesus bangkit dari kematian, memperlihatkan diri kepada berapa banyak murid, bukan 1-2 orang. Bahkan di dalam satu persekutuan ada 500 orang hadir, blegedeg Yesus hadir di sana. Saudara-saudara, kita mengucap syukur bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Maka inilah awal dari gereja mengadakan ibadah, bukan hari Sabtu, bukan hari Jumat, melainkan gereja-gereja mengadakan ibadah resmi hari Minggu. Ada yang pagi hari, ada yang agak siang, sore, petang, sampai malam hari. Puji Tuhan. Hari Minggu menjadi titik berangkat gereja kita mengadakan ibadah. Tapi hari-hari lain boleh dipakai untuk persekutuan-persekutuan di gereja kita ini. Nah, saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makna bagi gereja kita hari Pentakosta adalah janji Bapa digenapi. Yang kedua, jemaat harus kembali ke gereja. Hari Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada para murid, orang-orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat-ayat seterusnya kalau kita baca, maka hari-hari itu dikatakan bahwa Petrus bangkit menyampaikan kepada firman Allah. Oh, dia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan dari Roh Kudus luar biasa, saudara-saudara. Sampai kemudian dicatat oleh kitab suci, setelah Petrus mengadakan pemberitaan kepada firman Allah, 3.000 orang boleh bertobat terima Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari jemaat kembali ke gereja di dalam ibadah. Ibrani 10:25, janganlah kita meninggalkan ibadah-ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, saudara, kita istirahat 2-3 bulan ini. Saya mendapatkan telepon-telepon, SMS maupun WA. Betapa rindu mereka hadir dalam ibadah. Betapa rindu mereka kembali ke pelayanan. Betapa rindu mereka ketemu satu kepada yang lain di dalam ibadah resmi di gereja. Puji Tuhan. Ya, ada yang katakan iblis berhasil menutup ibadah-ibadah di gereja. Tapi kemudian saya dapat WA, iblis gagal membendung rumah-rumah dibuka untuk persekutuan-persekutuan. Di sana ada pemberitaan firman Allah. Bagaimana suami istri, orang tua anak saling melayani di dalam keluarga. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa bagian yang ketiga C, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Apa tujuannya? Supaya semakin kuat imannya dalam menghadapi realita. Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya supaya menjadi penghiburan pada waktu dilanda sedih, duka cita. Kami mengalami apa itu artinya duka cita. Ditinggalkan oleh kekasih jiwa. Istri ditinggalkan suami, suami ditinggalkan istri. Anak ditinggalkan orang tua ditinggalkan anak. Kematian sudah menjadi bahagian hidup bagi orang percaya. Tetapi kita mengucap syukur bahwa Roh Kudus memberikan keberanian, juga memberikan ketaatan, dan juga memberikan kekudusan hidup di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, oleh karena itu kebenaran firman Tuhan mengucap syukur bahwa hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus. Inilah penggenapan firman Tuhan dari Kejadian 11 sebenarnya. Tindakan Allah Tritunggal pada waktu melihat manusia melawan firman Tuhan, maka Allah Tritunggal katakan, baiklah kita turun mengacaukan mereka.
Maka saudara, menara Babel yang sudah didirikan begitu tinggi menjulang ke langit dihantam oleh Allah Tritunggal. Mereka tidak mau taat mendengarkan firman Allah yang sampai turun temurun nenek moyang untuk menyebar mengisi bumi ini. Tetapi mereka katakan, marilah kita dirikan menara sampai ujungnya ke langit supaya kita jangan berpencar. Oh, ini satu tindakan nyata mereka melawan firman Allah. Firman Allah mestinya pergi, multiply and replenish. Bertambahlah, beranak cuculah, isilah, kuasailah bumi ini. Allah utus mereka mengisi bumi. Tapi kemudian mereka tidak mau, mereka malah berkumpul. Maka dulu pergi, penuhi. Sekarang hari Pentakosta seolah-olah katakan undangan Tuhan. Mari, come ye, datanglah engkau berduyun-duyun untuk beribadah di gereja. Dulu seolah-olah 3 bulan lalu Allah mengutus kembali kita ke rumah masing-masing melalui peraturan pemerintah yang ada. Karena apa? Begitu berbahaya situasi, begitu gampang ini kuman corona ini merajalela, berdampak, banyak orang terpapar tanpa dirasakan. Saya melihat adegan-adegan orang lagi berdiri tiba-tiba plek langsung jatuh tergeletak. Berapa banyak orang kemudian merasa sesak. Dan saya juga pernah mendapatkan WA begitu menjijikan. Pada waktu ada satu jenazah di otopsi, itu dari mulutnya keluar seperti lem perekat aibon. Begitu kental sekali. Pantas ini yang menyesakkan dada. Ini yang menghalangi orang menghirup oksigen, menghirup udara. Sulit untuk bisa bernapas. Berapa banyak yang tewas pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mengucap syukur kalau berapa waktu yang lalu kita boleh beribadah di rumah. Inilah saatnya. Inilah momentum bagi kita kembali ke gereja untuk beribadah. Puji Tuhan. Gereja adalah tempat orang berdosa, tetapi yang dibenarkan oleh Tuhan. Roma 3 ayat 5 ayat 9. Roma 5 ayat 5 dan Roma 5 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, maknanya hari Pentakosta bagi gereja kita adalah janji Bapa digenapi, anggota jemaat harus kembali ke gereja, Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Ya, oleh karena itu pada zaman akhir ini orang boleh mendengar Injil dan bertobat. 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus. Saya mengucap syukur mengenal Tuhan secara pribadi itu tahun 67 loh. Waktu saya SMA kelas 2 atau kelas 3. Saya mengucap syukur, kemudian saya ada beban, ada kerinduan. Saya ada obsesi supaya orang tua boleh diselamatkan, kakak adik boleh diselamatkan. Dan itu boleh terbukti bahwa sebagian besar dari keluarga kami sudah percaya Tuhan Yesus secara pribadi. Dan mereka tersebar menjadi anggota di gereja mereka masing-masing. Puji Tuhan. Saudara, inilah penggenapan firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Kemudian saya mencatat di dalam ensiklopedia bagaimana cara gereja mengucap syukur untuk hari penghayatan iman Pentakosta ini. Hari dicurahkannya Roh Kudus. Banyak gereja memiliki tradisi masing-masing dalam merayakan hari Pentakosta. Gereja-gereja tertentu di Italia itu menaburkan daun dan bunga ros dari atap atau dari langit rumah sebagai simbol terjadinya lidah api yang hinggap dalam ketika orang-orang percaya sedang berdoa. Timbulnya berbagai bahasa. Itu di Italia yang menaburkan bunga terjadinya hari Pentakosta. Gereja di Perancis lain lagi. Mereka pada hari Pentakosta itu meniupkan trompet di dalam ibadahnya.
sebagai simbol bunyi tiupan angin keras dan munculnya lidah-lidah api dalam ruangan itu. Wah, indah sekali ya hari Pentakosta. Jadi mungkin waktu-waktu sebelum mereka kembali ke ibadah dalam kebaktian, jemaat diminta untuk membawa trompet masing-masing, bunyi-bunyian, dan itu dibawa dalam ibadah. Kemudian pendeta memberikan aba-aba kapan itu akan dibunyikan. Puji Tuhan. Gereja-gereja Katolik dan Protestan di Eropa ini membacakan nats-nats firman Tuhan dari kitab-kitab Yesaya, Yehezkiel, Joel, dan khususnya kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana GGP seluruh Indonesia? Bagaimana GGP seluruh Jawa Barat? Bagaimana GGP di Cimahi? Kita hanya masuk dalam ibadah. Mungkin kita juga perlu pikirkan ada satu cara untuk kita mengekspresikan iman percaya kita, mengucap syukur untuk hari Pentakosta itu. Nah, saudara-saudara, karena saya bersyukur untuk untuk pemerintah NKRI yang masih memberikan waktu kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Pembima sudah melayangkan surat ke Menag, Menteri Agama, supaya kembali tempat-tempat ibadah dibuka. Mari kita dukung terus dalam doa. Tidak lama lagi gereja akan diizinkan untuk kita beribadah. Walaupun kita tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Dengan kursi dijarangkan, tetap memakai masker. Kecuali khotbah tidak akan memakai masker. Karena sulit mungkin jemaat bisa melihat gerak mulut. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, hal apa lagi yang saya mau sampaikan? Poin yang berikutnya, apa implikasinya bagi orang percaya masa kini? Yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang benar, Allah yang tidak salah. Sementara banyak orang yang masih meraba-raba mencari kebenaran itu. Apakah ini yakin apa tidak? Tapi saya mengucap syukur Yesus Kristus mengungkapkan siapa dirinya. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Mari, mungkin kita yang lelah selama berapa bulan ini berjuang. Saya prihatin kalau ada anggota jemaat yang kena PHK. Saya juga prihatin memang gaji dikurangin sampai 50%. Ada yang hanya dibayarkan 25%. Saya prihatin dan saya boleh berdoa. Ada saatnya saya 2-3 kali menangis di hadapan Tuhan selama 2-3 bulan ini. Meratapi mereka yang dalam penderitaan. Saudara, tapi inilah momennya bagi orang percaya. Untuk apa nih? Mewujudkan kasih Allah kepada orang di sekitar kita ini. Hidup menjadi kesaksian bagi sesama. Markus 12 ayat 31, Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi orang di sekitar kita ini. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang ada di dalam hati kita. Hidup kita berdasarkan kasih Allah yang Allah sudah anugerahkan. Mari kita ekspresikan itu kepada orang di sekitar kita. Banyak anggota gereja, banyak gereja-gereja masa pandemik ini memperhatikan juga kehidupan orang yang perlu ditolong. Di tengah-tengah kesulitan, saya juga sebagai hamba Tuhan, tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk kami belajar memberi kepada orang di sekitar kita. Sebelum hari raya Lebaran, kami berbagi kasih kepada warga. Demikian juga hari lepas ke sehari, kami boleh mengasihi sesama di antara kita ini. Puji Tuhan. Saudara, yang berikut, mari kasih Allah yang ada di dalam diri kita ini kita manifestasikan kepada semua orang. Belum selesai, tetapi juga khususnya kepada saudara-saudara seiman. Mari kita saling memperhatikan dalam gereja kita ini. Mungkin ada orang-orang yang perlu diperhatikan dengan greeting, menyampaikan ucapan sebagai sapaan kepada mereka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo, apa kabar? Kita greeting, menyapa, salam sehat senantiasa. Ya, kalau dulu kita katakan, apa kabarnya nih? Sudah makan? Sekarang berubah. Ya, gimana sehat nih semua keluarga? Jawabannya selalu puji Tuhan.
Haleluya. Itu yang menjadi doa dan harapan kami. Hidup berdasarkan kasih yang Allah perintahkan kepada kita. Yang berikut yang terakhir, semangat PI harus dikobarkan untuk mengundang mereka masuk di dalam kerajaan Allah. Supaya nanti sekali waktu mereka yang kita ajak hadir di dalam perjamuan anak domba Allah. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang boleh memberkati kita sekalian. Hari Pentakosta maknanya bagi gereja. Hari Pentakosta maknanya bagi orang percaya pada zaman sekarang ini. Kesimpulan, bersyukurlah bila sampai saat ini kita masih diberikan waktu dengan kesempatan percaya kepada Tuhan. Kita hadir dalam ibadah, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi nanti akan satu saat kita tidak memungkinkan untuk hadir. Seperti ada pujian katakan, apa itu? Selagi masih ada kesempatan, selagi kita kuat, ada saatnya kita mungkin tidak kuat. Tapi selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan, mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya terkenang kepada almarhum Yonatan, mumpung masih hidup, mari kita belajar setia, mari kita belajar taat. Mari kita tetap pelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Maju terus di dalam Tuhan Yesus. Karena kedatangan Yesus semakin hari semakin dekat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kami mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau limpahkan. Hamba mohon berkat-Mu turun atas majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat-Mu, pria, wanita, tua, muda. Hamba menyerahkan di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dari anak-anak sekolah minggu yang paling kecil sekalipun. Juga ada anak remaja, pemuda-pemudi, kaum wanita, kaum pria, para lansia. Hamba menyerahkan semua di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang memberikan kekuatan di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Biarlah mata kami fokus kepada pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan boleh memulihkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga boleh memulihkan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Biarlah segala sesuatu kembali boleh normal, kembali seperti situasi 3 bulan yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan mereka yang dalam keadaan sakit. Hamba juga mohon uluran tangan-Mu yang boleh menjamah setiap tubuh yang lemah dan sakit. Hamba percaya Tuhan yang memberikan kekuatan iman, supaya mereka tidak kecewa, supaya mereka tidak putus asa, tapi mereka semakin bergantung kepada pertolongan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus selalu menaungi, memberkati, menghibur, memberikan kekuatan engkau sekalian pagi ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.